Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah kali ini adalah kisah haru dari pohon dan anak. Ada pohon besar di dalam hutan dengan batang yang tebal, banyak dahan besar dan berdaun rimbun. Seorang anak yang kesepian datang ke pohon itu untuk bermain. Anak itu membayangkan ia mendengar pohon itu berkata ramah padanya, "Ayo panjatlah aku, bangunlah rumah bermain kecil di atas ini. Kamu boleh menggunakan dahan kecilku jika kamu mau, juga daun yang berlimpah." Maka anak itu memanjat pohon itu, mematahkan beberapa ranting, mengambil dedaunan dan membuat rumah rahasia yang tinggi di pohon itu. Meski itu menyakiti pohon, namun pohon itu bahagia berkorban sedikit untuk melihat anak itu menjadi begitu banyak kesenangan. Selama hari-hari yang panjang, anak itu akan bermain di dalam rumah pohon. Pohon itu puas. Ketika anak itu tumbuh lebih dewasa, ia berhenti bermain di pohon itu. Pohon itu menjadi sedih, rantingnya merunduk dan dedaunan kehilangan kilauannya. Selang beberapa tahun, anak yang kini remaja itu kembali. Pohon itu kegirangan melihatnya lagi. Pemuda itu merasa ia mendengar pohon itu berkata, "Ayo panjatlah aku lagi. Rumah pohon lamamu masih di sini. Aku merindukanmu. Kini aku terlalu tua bermain rumah pohon," pikir remaja itu. "Aku ingin kuliah, tapi aku terlalu miskin." "Tidak masalah," pohon itu tampaknya berkata. "Kembalilah seminggu lagi. Aku akan mengeluarkan buah. Aku akan menghasilkan ekstra. Silakan panen semua buahku dan jualah untuk membayar biaya kuliahmu." Maka anak itu kembali 7 hari kemudian. Pohon itu dipenuhi buah ranum. Anak itu mengambil semuanya sampai buah yang terakhir, menjualnya dan cukup untuk biaya kuliah 1 tahun. Pohon itu sangat bahagia. Anak itu kembali selama 3 tahun berikutnya, mengambil setiap buahnya dan menjualnya untuk memenuhi biayanya. Pohon itu gembira. Pohon itu bahkan kelihatannya berusaha lebih keras setiap tahunnya untuk menghasilkan lebih banyak buah dan untuk sahabatnya. Meskipun ini membuat pohon itu kelelahan dan makin sakit. Ketika anak itu lulus, ia berhenti datang. Pohon itu sedih lagi. Beberapa tahun kemudian, anak itu kini menjadi pemuda dan kembali. Ia memiliki kesan yang sangat jelas bahwa pohon tua itu menangis kegirangan melihatnya lagi. "Tunggu beberapa hari lagi. Kalau aku kini agak lemah, aku masih bisa menghasilkan banyak buah agar kamu bisa menjual untuk biaya kuliahmu." "Aku tidak kuliah lagi," kata pemuda itu. "Aku sudah punya pekerjaan, aku sudah jatuh cinta dan ingin menikah. Namun kami membutuhkan rumah untuk ditinggali." "Tidak masalah," pohon itu agaknya berkata. "Kembalilah besok dengan gergaji. Ambil dahan tebalku. Itu bisa untuk membuat papan lantai dan tiang yang kuat. Bahkan ada cukup kayu untuk membuat dindingnya. Gunakan dahan kecil dan daun besar untuk atapnya. Ada banyak." Demikianlah hari berikutnya. Pemuda itu mengambil seluruh dahan dan daun untuk membuat rumahnya, menyisakan hanya batangnya. Meski itu melukai pohon itu dengan parah, pohon itu bahagia membuat pengorbanan besar untuk seorang yang dicintainya. Selama bertahun-tahun, anak itu tidak pernah kembali. Pohon itu bergantung pada kenangan bahagianya untuk mempertahankan hidupnya. Kala anak itu datang lagi, kini menjadi pria setengah baya. Pohon itu nyaris melompat keluar dari tanah dengan sukacita. "Selamat datang, sungguh bahagia melihatmu lagi. Bahkan kali ini burung-burung pun bisa mendengar pohon itu. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Mohon izinkan aku membantu." "Aku kini punya anak," jawab pria itu, "dan aku ingin memulai usaha perabotanku sendiri untuk mendapat cukup uang untuk memberi
kehidupan yang baik. Bagus sekali, kata pohon itu. Meski kamu mungkin berpikir aku cuma tunggul tua, ada banyak kayu indah dalam batangku dan membuat banyak perabot mahal. Ambillah, aku akan bahagia jika kamu ambil semua. Maka pria itu datang esoknya, menebang pohon itu dan membuat banyak kayu kelas 1 untuk memulai usaha perabotannya. Tak lama setelahnya pohon itu mati. Bertahun-tahun kemudian, anak itu kini telah menjadi orang tua, mengunjungi tempat di mana pohon yang saat itu pernah berdiri, tempat ia membangun rumah pohon masa ia kecil, yang selalu begitu dermawan kepadanya. Yang tersisa hanyalah akar yang melapuk. Orang tua itu membaringkan kepalanya di atas akar-akar itu sejenak. Akar itu jauh lebih nyaman daripada bantal buluh. Ia ingat dengan beruraikan air mata bagaimana pohon itu telah menolongnya tanpa bertanya tiap kali ia membutuhkan pertolongan. Bagaimana pohon itu mengorbankan segalanya untuknya dan bahagia melakukannya setiap saat. Ia pun tertidur. Ketika ia bangun dari mimpi itu, ia menyadari bahwa pohon itu adalah orang tuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.